Selamat sore, Pak. Di sini saya Robi Alamadiansa akan mendemonstrasikan sedikit tentang aplikasi mobile yang telah dikembangkan selama masa perkuliahan ini. Di aplikasi mobile yang saya gunakan itu adalah untuk device management IoT atau Mosintel. Ini produk yang hasil penelitian saya, kantor saya dengan pihak ITB juga. Nah, untuk aplikasi mobile ini tujuannya adalah untuk memanage dan monitoring eh, data yang dikirim dari device. Mungkin untuk halaman pertama ada halaman login. Di sini ada beberapa aksi, ada create account dan juga forgot password. Mungkin contohnya di reset password ini sekarang masih pakai email dan juga password ya. Mungkin idealnya harusnya secara ideal harusnya hanya menginputkan email dan memasukkan kode yang didapat dari email atau two-way verification. Tapi untuk masa development ini masih memasukkan email yang terdaftar dan juga password barunya. Begitu juga dengan create account di sini input nama user, email dan juga password. Mungkin untuk awalan saya coba langsung input dengan akun yang sudah terdaftar. Nah, eh, nah, untuk halaman awal kurang lebih seperti ini ada eh, profile picture, nama user dan juga penjelasan sedikit tentang device yang dideploy. Jadi untuk awal itu hanya ada satu device yang terdaftar. Jika ingin menambahkan device baru, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu bisa klik tombol plus ini. Kita memasukkan informasi seperti ID device-nya, serial number, dan juga lain-lain. Mungkin sebagai awalan saya coba input dulu yang baru. 123 VioTrack 01 dan IP address-nya itu adalah IP yang si device tersebut. Biasanya itu 192. Nah, untuk portnya biasanya menggunakan port default 80, tapi di beberapa kasus device menggunakan port yang beda. Cara ini tidak menghalangi ya. Nah, nah, di paling bawah ada koordinat dari device-nya. Jadi ini lokasi device tersebut di mana device-nya disimpan. Nah, mungkin contohnya saya coba menginputkan dari data yang ada dulu. 40 107 169 466. Nah, save. Nah, device-nya bisa terdaftar di sini, langsung muncul. Itu cara pertama. Jadi, cara pertama itu lebih ke menginputkan secara manual. Dan cara kedua adalah lewat QR scan. Jadi di dalam button notification ini ada 5 tombol ya. Nah, untuk scan itu ada tombol kamera. Dia harus menerima dulu izin penggunaan kameranya. Dan jika sudah diizinkan, biasanya langsung muncul. Oh, salah. Nah, cuman ini karena masih di emulator, jadi agak sulit disimulasikan. Jadi untuk fitur scan device ini akan saya buat di video terpisah, Pak. Mungkin videonya setelah ini akan ditampilkan dulu. Lanjut ke fitur selanjutnya adalah untuk user setting atau app setting. Di sini masih sederhana, jadi ada konfigurasi server, app preference-nya seperti auto refresh data dan juga request intervalnya itu. Dan setelahnya ada tombol logout. Mungkin untuk pengembangan sekarang karena masih prototype jadi belum banyak gitu, Pak. Nah, setelah itu mungkin di halaman home untuk melihat detail device-nya bisa diklik gambar yang ada di card atau di item yang ada di sini. Ini sebenarnya bisa multiple, cuman grid-nya ukuran dua kolom gitu. Nah, untuk detail device kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi ada nama device-nya, serial number-nya. Nah, ini tuh harusnya activation date dan juga maintenance terakhir. Data-data di sini sebenarnya masih kosong karena untuk klik refresh data itu merequest ke API web service yang ada, cuman untuk sekarang web service-nya masih belum bisa diakses. Jadi data defaultnya semuanya masih nol. Nah, namun data-data ini tuh sudah tersimpan di database SQLite-nya aplikasi mobile ini gitu.
Ada juga satu action untuk device setting, ini untuk edit settingan device sebenarnya. Oke, saya itu coba back. Nah, fitur selanjutnya adalah untuk Google Maps. Nah, di sini saya sudah menggunakan Google Maps API dari Google. Jadi sebenarnya Google Maps itu untuk menampilkan lokasi-lokasi di mana device itu terpasang. Jadi contohnya seperti yang tes device ini, dia dipasang di jalan dukuh pinggir. Ketika diklik, akan muncul informasi atau detail si device tersebut, seperti nama, statusnya bagaimana, humidity, temperatur, dan telur nyamuk yang ada di dalam device-nya. Di back ini juga ada satu lagi yang tadi dibuat, uh, ternyata di Bandung ya. Cipundeui, aduh salah. Nah, setelah gitu ada di Bandung. Kalau device-nya diklik, dia akan langsung nembak ke lokasi device tersebut. Di sini ada Ovio Trap 1 yang statusnya offline, humidity dan 00 masih offline karena web service-nya belum bisa diakses untuk sekarang. Nah, setelah itu di dalam bottom sheet navigator ini ada daftar device-nya, Pak. Ini sudah pakai recycle view, jadi jika ada banyak, dia harus di scroll gitu untuk diklik. Mungkin aplikasinya baru seperti itu karena ini masih dalam tahap prototype yang selanjutnya akan dikembangkan ke dalam produk untuk kantor saya yaitu PT Cybernetica atau PT Inovasi. Pengembangan saja itu lebih ke integrasi langsung dengan alat dan juga web service yang sampai saat ini masih belum terpasang, Pak. Sekian dari saya mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.